Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Laila Pipa Suryadi Suara. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung yang mengambil jurusan psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proposal skripsi yang sedang saya buat. Mulai dari mengapa saya memilih judul tersebut, lalu bagaimana pendahuluannya, kajian teorinya, hingga metode yang akan saya gunakan nantinya. Nah, berikut adalah penjelasannya. Tentunya hal ini diawali dengan pemilihan judul terlebih dahulu. Awalnya saya itu merasa bingung judul apakah sih yang akan saya ambil nanti untuk diteliti nantinya. Nah, sehingga terpikirkanlah oleh saya mengenai fashion. Fashion itu kan perkembangannya sangat pesat. Dunia fashion juga tidak akan pernah mati, akan selalu ada yang berubah dan juga memiliki trennya tersendiri hingga saat ini. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti tentang fashion pada proposal skripsi saya kali ini. Seseorang itu kan tentunya ingin menampilkan yang terbaik dalam dirinya dan juga up to date. Maka tidak jarang dari mereka menjadikan fashion sebagai gaya hidupnya. Nah, ketika seseorang sudah menjadikan fashion sebagai ajang gaya hidupnya, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mencari informasi mengenai fashion dan terlibat dengan perkembangannya. Hal itulah yang dinamakan dengan fashion involvement. Ketika seseorang sudah terlibat dengan fashion, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin mencari informasi mengenai fashion yang ingin didapatinya. Karena hal itu mereka lakukan agar mereka bisa mengimbangi tren fashion yang sedang menjamur di luaran sana. Ketika seseorang sudah terlibat dengan fashion, maka tingkat keterlibatan seseorang tersebut bisa diukur melalui seberapa besar ketertarikan dia terhadap produk fashion tersebut dan juga sejauh mana sih dia mengikuti tren fashion yang ada. Nah, untuk mengatur perilaku tersebut tentunya kita perlu mengontrol diri kita atau yang bisa disebut sebagai dengan self control. Kemampuan seseorang yang bisa mengontrol dirinya kemungkinan bisa berperilaku lebih terarah dan dapat menyalurkan dorongan hati dalam dirinya menjadi lebih benar dan juga tepat. Nah, terdapat juga nih beberapa aspek dalam self control. Yang pertama ada kontrol perilaku, lalu yang kedua ada kontrol kognitif, dan yang terakhir ada mengontrol keputusan. Nah, maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, saya tertarik nih untuk meneliti agar saya bisa mengetahui sejauh mana sih seseorang terlibat dengan fashion dan juga apakah dia bisa mengontrol dirinya atau tidak. Nah, penelitian saya ini berfokus kepada pengguna TikTok. Nah, kenapa? Karena pada akhir-akhir ini kan aplikasi TikTok itu sedang booming di mana-mana kan. TikTok itu tidak hanya menampilkan video-video random yang lucu dan juga menarik, tetapi juga menampilkan video yang memperlihatkan fashion yang menarik juga. Nah, contohnya adalah saat bulan Ramadan tahun ini, di mana banyak sekali video bermunculan orang-orang mengenakan abaya hitam saat mereka menghadiri suatu acara, contohnya dalam buka bersama. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa abaya hitam itu sangat menarik dan juga modis. Maka dari itu, orang-orang berlomba-lomba saat mereka menghadiri acara buka bersama, mereka mengenakan abaya hitam tersebut. Maka tidak jarang, bahkan dalam satu tempat pun ditemukan hampir semuanya mengenakan abaya hitam akibat dari tren fashion yang muncul dari aplikasi TikTok. Nah, maka dari itu bisa kita lihat nih, contoh salah satu dari tren fashion yang ada di TikTok ini bisa mempengaruhi banyak orang. Penelitian saya ini juga akan berfokus terhadap generasi Z. Nah, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1995 hingga tahun 2010. Nah, generasi Z juga disebut sebagai generasi teknologi. Kenapa? Soalnya mereka tumbuh kembang dengan perkembangan teknologi yang semakin besar. Maka dari itu, saya memutuskan untuk meneliti hubungan fashion involvement dengan self-control pengguna media sosial TikTok terhadap generasi Z. Setelah saya dapat menentukan judul, nah selanjutnya saya adalah menyusun bab 1 atau pendahuluan. Nah, diawali dengan membuat latar belakang terlebih dahulu. Isinya berisikan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Mengapa saya bisa memilih judul tersebut. Nah, tidak lupa saya juga mencantumkan teori dari berbagai tokoh yang ada. Hal itu bisa memperkuat argumentasi saya. Nah, teori-teori yang dicantumkan itu bisa teori secara general, pro dan juga kontra. Hal itu untuk menjadi bahan
keseimbangan untuk penelitian saya. Nah, teori-teori yang saya dapatkan bisa saya akses melalui berbagai sumber, misalnya ada Google Scholar, lalu juga ada Science Direct, yaitu jurnal internasional yang bisa diakses secara mudah. Nah, setelah saya mencari dan juga membaca berbagai teori yang ada, maka saya memilih juga mana nih kira-kira teori yang tepat yang bisa saya cantumkan dalam penelitian saya. Nah, setelah saya membuat latar belakang, selanjutnya saya adalah membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian, lalu juga ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian juga, dan tidak lupa mencantumkan penelitian terdahulu. Hal itu untuk membedakan dan juga membandingkan ya antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian saya kali ini. Nah, setelah saya menyusun bab 1 atau pendahuluan, selanjutnya adalah saya membuat bab 2 atau kajian teori. Nah, dalam bab 2 itu berisikan teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang akan saya gunakan. Bisa berupa pengertian, lalu juga ada aspek-aspek. Nah, aspek-aspek atau dimensi-dimensi ini bisa berguna nantinya saat kita membuat item pertanyaan. Nah, angka baiknya juga jika teori yang kita gunakan itu berasal dari grand teori. Hal itu bisa mempermudah kita dalam penelitian nantinya. Nah, selain itu bisa juga nih kita cantumkan teori-teori lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian kita. Setelah saya menyusun bab 2 atau kajian teori, nah selanjutnya adalah saya membuat bab 3, yaitu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya pilih adalah metode berupa kuantitatif. Jadi, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berangkat dari data berupa angka yang dimana menggunakan teori sebagai bahan penjelas dan dapat dianalisis dengan berdasarkan prosedur statistik. Nah, sekian dari saya mengenai proposal skripsi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.